Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu kembali dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Di sore hari ini kita akan bersama-sama mengangkat sebuah tema, yaitu hangatnya pelukannya masih terasa. Tema ini kami angkat berdasarkan sebuah kisah nyata yang pernah dialami sekitar 26 tahun yang silam, di mana pada saat itu kami masih belajar menimba ilmu di sebuah sekolah. Setiap harinya para guru kami selalu mengingatkan kepada kami untuk menjadi seseorang yang bijak dalam melakukan setiap sesuatu. Bahkan kepala sekolah kami, kepala madrasah kami pada saat itu selalu mengingatkan suatu surah, yaitu di surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah seseorang itu untuk ke jalan Tuhan kita, ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang tepat. Gunakan bahasa-bahasa yang dapat menyentuh kalbunya, bukan hanya sekedar mampu menyentuh otak atau pikiran. Gunakan kalimat-kalimat yang menggugah, gunakan kalimat-kalimat yang memotivasi, dan gunakan kalimat-kalimat yang tidak menyebabkan sakit hati. Kullu maqam maqam wa kullu maqal maqam. Setiap perkataan ada tempatnya, dan setiap tempat ada perkataannya. Kemampuan kita untuk memilih bahasa, kemampuan kita untuk memilih diksi dalam menyampaikan sesuatu sangat berpengaruh kepada penerimaan seseorang. Terkait dengan hal tersebut, ternyata kami diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 26 tahun yang silam, tepatnya di hari Senin. Di saat itu pukul sudah menunjukkan pukul 7:10. Kebiasaan kita di sekolah setiap hari Senin adalah mengadakan upacara bendera. Namun, qadarullah, di hari Senin tersebut tidak ada satupun guru yang datang pada jam 7 lewat demikian. Sementara sekolah kami diapit oleh 2 sekolah lainnya yang pada saat itu sudah melaksanakan upacara bendera. Melihat kondisi seperti itu, maka rekan-rekan dari kami berinisiatif untuk mengadakan upacara bendera sendiri tanpa dihadiri oleh Dewan Guru pada saat itu. Maka salah seorang meminta Ketua OSIS pada saat itu untuk mengambil sebuah keputusan apa yang harus dilakukan. Maka Ketua OSIS Aliyah pada saat itu mengambil sebuah keputusan bahwa upacara segera dilakukan dan bel segera dibunyikan. Setelah bel dibunyikan, maka kami mengumpulkan rekan-rekan, mengumpulkan kawan-kawan yang ada pada saat itu di 2 jenjang, yaitu sanawiyah dan aliyah, untuk membuat formasi upacara bendera. Setelah formasi disiapkan, maka timbul sebuah pertanyaan, siapa yang akan menjadi pembina upacara dan siapa yang akan menjadi petugas upacara. Maka diambillah sebuah kebijakan pada saat itu, petugas upacaranya diambil dari para peserta pramuka yang sudah mahir dalam LKBB-nya. Dan untuk pembina upacaranya, dipilihlah Ketua OSIS Aliyah pada saat itu. Berlangsunglah upacara sebagaimana biasanya, barisan disiapkan, bendera dinaikkan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Pada saat lagu Indonesia Raya hendak dikumandangkan,
maka hadirlah kepala sekolah dan beberapa guru lainnya yang sudah melihat kami melaksanakan upacara bendera, langsung mereka memasuki lapangan upacara di posisi guru pada saat itu. Sementara pembina upacara telah berada di posisi sebagai pembina upacara. Artinya, pada saat itu, kepala sekolah dan guru-guru berada di belakang pembina upacara yang pada saat itu adalah masih statusnya sebagai seorang siswa. Hadirin jamaah rahimakumullah, sampailah pada suatu acara, di upacara bendera, pembina upacara menyampaikan amanah upacara. Pada saat itu barisan diistirahatkan, maka sebagai pembina upacara, sang ketua OSIS berupaya untuk menyampaikan petuah dan petuah pada saat itu. Dan masih sangat teringat dengan jelas petuah yang disampaikan adalah Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Di mana pada saat itu ketua OSIS pembina upacara menyampaikan bahwa pentingnya disiplin waktu, pentingnya menghargai waktu, dan pentingnya kita sebagai seorang muslim menjadi pelopor untuk menjadi orang yang disiplin waktu, orang yang sangat menghargai waktu. Karena Islam dipandang sebagai salah satu agama yang sangat menghargai pentingnya waktu. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, kita melihat Allah bersumpah dengan waktu, dan di setiap waktu yang ada dalam keseharian, Allah bersumpah dengannya. Mulai dengan waktu subuh, waktu duha, waktu siang, waktu malam, bahkan waktu tengah malam, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dengan semangatnya ketua pembina upacara pada saat itu menyampaikan pentingnya waktu dan menyampaikan bahwa sekolah kita harus menjadi contoh bagi sekolah yang lainnya. Karena kebetulan sekolah yang lainnya yang di depan kita adalah sekolah yang levelnya di tingkat dasar. Sementara sekolah yang di sampingnya adalah sekolah yang notabene bukan berbasis Islam. Dan kita ingin menunjukkan bahwa sekolah yang berbasis Islam adalah sekolah yang mampu memberikan contoh dan teladan, terutama dalam kedisiplinan waktu pada saat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhirnya sampailah pada akhir kegiatan upacara pada saat itu. Upacara selesai, pembina upacara dan dewan guru meninggalkan lapangan upacara. Dengan langkah sedikit ragu, pembina upacara berupaya untuk balik kanan, meninggalkan lapangan upacara. Namun alangkah terkejutnya, hadirin sekalian, di saat pembina upacara tersebut balik kanan, hendak meninggalkan lapangan upacara, ternyata di depannya telah berdiri kepala sekolah pada saat itu, yaitu kepala sekolah tadi. Beliau mendekat dan mengangkat tangannya pada saat itu, di mana menimbulkan satu gerakan refleks dari pembina upacara mundur selangkah. Karena pada saat itu pembina upacara mengira bahwa kepala sekolah akan marah dan akan memukul dia pada saat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Namun sungguh di luar dugaan dari pembina upacara. Pada saat itu tangannya diangkat oleh sang kepala sekolah, bukanlah tangan yang akan digunakan untuk memukul pembina upacara karena telah lancang melakukan sebuah kegiatan sekolah tanpa izin dari kepala sekolah dan guru lain. Beliau mengangkat tangannya, majukan langkah kakinya, dan langsung memeluk sang pembina upacara pada saat itu. Pada saat itu, pembina upacara merasakan hal yang sangat luar biasa, merasakan rasa haru yang sangat mendalam, karena di dalam pikirannya dia akan dimarah, dia akan dipukul, dia akan disangsi karena telah lancang pada saat itu. Namun sungguh seorang guru yang amat bijak, seorang guru yang mampu mempraktekkan
apa yang sering diajarkannya kepada murid-muridnya pada saat itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Beliau berupaya untuk menjadi guru yang bijaksana. Beliau peluk pembina upacara dan beliau sampaikan satu kalimat, terima kasih karena telah melaksanakan upacara pada hari ini. Terima kasih karena telah menunjukkan kepada kami bahwa kalian adalah murid-murid yang bertanggung jawab, bahwa kalian patut untuk dijadikan contoh. Dan hari ini kita akan berupaya, kita sadar semuanya bahwa sekolah kita harus menjadi sekolah yang mampu memberikan contoh bagi sekolah-sekolah lainnya, terutama dalam kedisiplinan waktunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hangatnya pelukan beliau masih terasa sampai hari ini. Pesan-pesan beliau, nasihat-nasihat beliau, contoh dan teladan yang beliau berikan kepada kami masih sangat terasa saat ini. Masih kami ingat sampai saat ini. Beliau adalah sosok guru yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok guru yang mampu menunjukkan kebesaran hati mereka. Kebesaran hatinya menunjukkan kedewasaannya, bahwa sesungguhnya kebenaran bisa datang dari mana saja, bahwa sesungguhnya tauladan bisa didapatkan dari mana saja dan dari siapa saja. Mulai hari itu kami merasakan bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah bukan masalah yang kita hadapi. Itu yang sering beliau pesankan kepada kami, dan hari itu juga beliau tekankan kepada kami. Masalah terbesar dalam hidup ini bukanlah masalah itu sendiri, tapi masalah terbesar dalam hidup ini adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu sendiri. Dan yang paling besar lagi adalah bagaimana kita menguasai diri kita sendiri, bukan menguasai masalah itu sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan tahun ini merupakan bulan tarbiyah yang semoga mampu menjadikan kita umatnya yang senantiasa mampu mengendalikan diri kita sendiri, mampu mencari solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi dengan jiwa yang dewasa, dengan jiwa yang bijaksana, sebagaimana yang dicontohkan oleh guru kami tadi. 26 tahun telah berlalu, namun hangatnya pelukannya masih sangat terasa dalam diri ini. Dan pembina upacara tersebut hari ini adalah orang yang sedang berbicara pada saat ini, yang hari ini masih merasakan hangatnya pelukan dari sang kepala sekolah tersebut. Hari ini pula saya mengajak kepada kita semua, mari kita hadiahkan Al-Fatihah bagi beliau yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik dan terindah di dalam kehidupannya di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan diri ini dan kita semua bersama dengan beliau di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga hangatnya pelukan yang telah beliau contohkan mampu kita tularkan, mampu kita berikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehangatan kita dalam memberikan, dalam menyampaikan suatu kebenaran dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.